Selamat pagi Bapak dosen, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novita Clarissa Gunggutin dengan NIM 25100301130. Di sini saya akan memaparkan 3 materi. Yang pertama, simple present tense, yang kedua, simple past tense, dan yang ketiga adalah modal verb. Materi yang pertama yaitu simple present tense. Nah, simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, dan juga keadaan sekarang. Di dalam simple present tense ini terdapat 3 kalimat. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga kalimat interrogatif. Dari ketiga kalimat ini terdapat rumusnya masing-masing. Kita mulai dari yang pertama, kalimat positif. Dengan rumus subject plus verb 1 ditambah s atau es jika subjeknya he, she, atau it plus object. Contoh kalimatnya seperti they go to school at 7 a.m. Lalu yang kedua, kalimat negatif. Dengan rumus subject plus do or does plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya they do not go to school at 7 a.m. Lalu yang ketiga, ada kalimat interrogatif dengan rumus do or does plus subject plus verb 1 plus object. Contohnya seperti do they go to school at 7 a.m. Ada juga beberapa keterangan waktu yang sering dipakai dalam simple present tense ini, seperti everyday, always, often, sometimes, never, on Monday, etc. Yang berikutnya ada aturan penambahan s atau es pada verb. Yang pertama, tambahkan s pada verb biasa. Contohnya seperti cook menjadi cooks, sing menjadi sings, run menjadi runs, dan masih banyak yang lainnya. Contoh kalimat penambahan s pada verb biasa. Contohnya seperti she helps her father, she eats an apple, lalu she sings beautifully. Aturan yang kedua yaitu tambahkan es jika verb berakhiran o, ch, ss, sh, x, dan z. Contoh kalimatnya seperti he watches television at night, lalu she goes to school, lalu she do her job. Nah, aturan yang ketiga yaitu jika verb berakhiran huruf y dibagi menjadi 2. Yang pertama, kalau di depan huruf y ada konsonan maka diubah menjadi is. Contoh kalimatnya seperti she tries her best. Yang kedua, kalau sebelum y ada vokal a, i, u, e, o, cukup tambahkan s. Contoh kalimatnya seperti she says the truth. Selanjutnya ada penggunaan do and does. Di sini kita cukup mudah membedakannya. Do digunakan untuk subjek I, you, we, they, dan does digunakan untuk subjek he, she, it, atau singular noun, satu orang atau satu benda. Kita lanjut pada materi yang kedua yaitu simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan biasanya disertai dengan keterangan waktu tertentu. Yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai rumus pada yang berikutnya. Yang pertama pada kalimat positif dengan rumus subject plus verb 2. Contoh kalimatnya seperti she played volleyball 2 days ago. Yang kedua pada kalimat negatif dengan rumus subject plus did not plus verb 1. Contoh kalimatnya seperti she did not play volleyball 2 days ago. Lalu yang ketiga pada kalimat interrogatif dengan rumus did plus subject plus verb 1. Contoh kalimatnya seperti did she play volleyball 2 days ago? Nah, kita masuk pada materi yang terakhir yaitu modal verb. Modal verb adalah kata kerja bantu
tertentu yang digunakan untuk menunjukkan sikap pembicara terhadap tindakan seperti kemampuan, izin, keharusan, atau kemungkinan. Modal verb ini tidak berubah bentuk meskipun subjeknya berbeda dan selalu diikuti oleh verb one. Selanjutnya kita masuk pada penjelasan mengenai jenis dan fungsi modal verb. Yang pertama, modal verb can. Fungsi utamanya menyatakan kemampuan atau izin. Contoh kalimatnya seperti I can sing, saya bisa bernyanyi. Modal verb yang kedua yaitu could, menyatakan kemampuan di masa lalu atau izin yang lebih sopan. Contohnya seperti I could run fast. Modal verb yang ketiga yaitu may, menyatakan izin atau kemungkinan. Contoh kalimatnya seperti I may know the answer. Modal verb yang keempat yaitu might, menyatakan kemungkinan. Hal ini lebih lemah dari may. Contoh kalimatnya seperti I might call you later. Modal verb yang kelima yaitu must, menyatakan kewajiban atau kesimpulan logis. Contoh kalimatnya seperti I must clean my room. Modal verb yang keenam yaitu shall, menyatakan janji atau tawaran, merujuk pada situasi yang lebih formal. Contoh kalimatnya seperti we shall overcome this problem. Modal verb yang ketujuh yaitu should, menyatakan saran atau kewajiban ringan. Contoh kalimatnya seperti she should study harder. Modal verb yang kedelapan yaitu will, menyatakan niat atau keputusan masa depan. Contoh kalimatnya seperti he will be here soon. Modal verb yang kesembilan yaitu would, menyatakan permintaan sopan atau kebiasaan masa lalu. Contoh kalimatnya seperti I will never hurt you. Modal verb yang ke-10 yaitu must not, menyatakan larangan keras. Contoh kalimatnya seperti you must not smoke here. Modal verb yang ke-11 yaitu have to, menyatakan kewajiban umum, bukan opini pribadi. Contoh kalimatnya seperti we have to leave now. Modal verb yang ke-12 yaitu ought to, menyatakan kewajiban moral atau saran yang kuat. Contoh kalimatnya seperti she ought to apologize. Modal verb yang ke-13 yaitu need to, menyatakan kebutuhan. Contoh kalimatnya seperti she need to rest. Modal verb yang ke-14 yaitu used to, menyatakan kebiasaan masa lalu. Contoh kalimatnya seperti she used to be shy.